dia disuruh mengundurkan diri dengan alasan perusahaan tidak mau bayar kompensasi. Uang kompensasi. Tidak begitu juga, itu tak berlaku, tetap harus diberikan uang kompensasi. Nah, jadi saya titip pesan juga nih buat yang mendengarkan atau menonton menonton acara ini, saya rasa hati-hati ketika kita menandatangani satu perjanjian kerja dan mengakhiri perjanjian kerja itu. Ya, gunanya perjanjian kerja itu menjadi hukum atau pedoman untuk kedua belah pihak. Itu tidak boleh masing-masing pihak coba-coba untuk mengakali nggak boleh itu apa yang menjadi hak masing-masing berikanlah itu. Kembali lagi kita di podcast Satgas Cipta Kerja. Pada kali ini kita bersama dengan Ibu Agatha Widyanawati. Beliau adalah Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dari netizen yang masuk ke kami, yang kami bagi menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana hak-hak ketenaga kerjaan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua terkait dengan status ketenaga kerjaan, apakah itu PKWT, outsourcing dan lain sebagainya, atau alidaya. Dan yang terakhir terkait dengan jaminan sosial ataupun jaminan pekerjaan bagi para tenaga kerja. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Selamat siang Bu Agatha. Siang Mas Faisal. Bagaimana kabarnya Bu Agatha? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa, harus. Kalau yang mengurus tenaga kerja harus terus semangat. Iya, terima kasih di atas kesibukan Bu Agatha menyempatkan diri kita ngobrol-ngobrol Bu Agatha. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 hal permasalahan-permasalahan ataupun dinamika pertanyaan yang disampaikan oleh netizen khususnya yang masuk ke berbagai saluran komunikasi Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Baik itu melalui email, kemudian melalui media sosial ataupun secara langsung. Nah, tiga hal permasalahan yang secara garis besar itu sudah kami sarikan. Itu yang pertama terkait dengan hak-hak ketenaga kerjaan. Baik itu terkait dengan hak cuti, hak gaji, pesangon, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan status ketenaga kerjaan itu sendiri, alidaya atau outsourcing, PKWT dan lain sebagainya. Dan terakhir itu terkait dengan jaminan sosial yang diterima dan juga mekanisme bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan sosial tersebut. Bu Agatha, kita mulai ya Bu Agatha. Baik, Bu Agatha. Yang pertama Bu, ada pertanyaan dari netizen ini. Ini terkait dengan hak cuti itu. Khususnya itu terkait dengan hak cuti melahirkan. Cuti melahirkan. Nah, bagaimana mekanisme hak cuti melahirkan tersebut? Apakah perusahaan itu punya kewajiban untuk memberikan cuti tersebut kepada karyawan, dan bagaimana jika perusahaan tersebut tidak mempunyai mekanisme untuk pemberian cuti kelahiran tersebut? Silakan Bu Agatha. Terima kasih Mas Faisal. Jadi gini Mas, kalau cuti melahirkan kalau untuk perempuan atau pekerja perempuan itu sebenarnya bukan cuma melahirkan nih, ada yang namanya cuti haid. Cuti haid, kemudian cuti melahirkan ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya cuti melahirkan itu wajib hukumnya diberikan oleh perusahaan, karena memang undang-undang sendiri yang memerintahkan. Cuman perlu diingat nih bahwa itu tidak dirubah ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tetap ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu tentang ketenaga kerjaan. Jadi di Cipta Kerjanya itu nggak dirubah pasal mengenai melahirkan itu. Nah, ini ketentuannya kan 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Nah, memang di implementasinya itu kadang teman-teman pekerja perempuan ini mereka lebih baik saya tetap
pekerja. Nah, itu yang kemudian diberikan penyesuaian oleh diberikan kesempatan ya, kesempatan oleh perusahaan untuk mereka itu mengambil 3 bulan di belakang tuh, itu diimplementasi. Tapi sebenarnya aturannya itu diberikan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah. Kan melahirkan itu memang bisa kita perhitungkan ya, memang kita bisa perhitungkan, tapi seringkali kan ada yang meleset tuh. Nah, tapi ini nggak menjadi masalah. Tapi yang penting di situ tujuan dari diberikannya cuti melahirkan itu adalah untuk supaya kalau yang sebelum itu si ibu ini dia bisa menyiapkan segala sesuatunya baik fisik maupun mentalnya, fisik dan mentalnya untuk kelahiran pasang bayi. Nah setelahnya, kalau setelahnya itu kita bicara bagaimana ada tugas seorang ibu atau itu hak seorang ibu bahkan ya untuk memberikan asinya kepada si bayi, begitu kan. Jadi peraturan memang bunyinya seperti itu, tapi implementasi yang ada di lapangan seringkali tidak begitu. Tidak begitu itu maksudnya diberikan dipukul rata tuh 3 bulan di belakang. Nah karena tadi kadang-kadang nggak 1,5 bulan nih nyiapinnya, terus dari si pekerja sendiri udahlah saya lebih baik menyusui bisa memberikan ASI itu 3 bulan penuh di belakang. Dan biasanya sang ibu atau sang calon ibu itu diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk bertanggung jawab oleh perusahaan jika dia mengambil 3 bulan di belakang. Jadi itu memang sukarela. Ya, prakteknya seperti itu, Bu. Saya rasa dari perusahaan juga bisa memahami kondisi kodrati perempuan seperti itu. Yang penting di sini ibunya sehat, anak yang dilahirkan pun juga sehat. Itu kan sebenarnya tujuan dari pemberian hak cuti melahirkan ini. Nah, Bu Agatha tadi Ibu menyinggung terkait dengan haid. Nah, ini juga sedang ramai nih, Bu. Cuti haid. Ya, tiap bulan itu kan ada tuh, Bu. Dan kadang-kadang ada yang 4 hari selesai, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu nggak selesai nah cuti haidnya. Nah, itu pengaturannya seperti apa itu, Ibu? Kalau cuti haid itu? Kalau bahasanya di undang-undang itu sebenarnya bukan cuti itu. Iya, itu istirahat kan? Istirahat, iya. Nah, ini ada ketentuannya nih, Mas. Iya. Untuk yang haid itu ada disebutkan di dalam Undang-Undang 13 ini juga termasuk yang tidak diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi teman-teman melihatnya ini harus apa yang ada bunyi di dalam Undang-Undang 13 2003. Nah di situ dikatakan jika pekerja perempuan mengalami atau dalam masa haid gitu dalam masa periode haid itu dan mengalami sakit dan mengalami sakit dan dia memberitahukan kepada perusahaan, maka dia tidak wajib untuk bekerja. Gitu ya. Nah, sesuatu yang kodrati perempuan itu dia akan tiap bulan mengalami haid. Tapi tidak semua perempuan itu mengalami sakit ketika dia diiringi dengan sakit. Tidak kalaupun semua. Dia sakit, dia masih bisa melakukan aktivitas bekerja. Itu kenapa juga harus istirahat ya? Istirahat. Dan saya rasa banyak di zaman sekarang itu banyak bagaimana kita itu perempuan juga bisa mengantisipasi atau mengantisipasi dan mengatasi ketika haid itu datang kita tidak sakit sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau itu yang terjadi kondisinya pekerja perempuan ini di masa haidnya itu dia mengalami sakit gitu ya. Nah ini tentunya harus diberitahukan juga kepada perusahaan. Nggak bisa main nggak masuk gitu, nggak masuk kerja tanpa pemberitahuan, itu tidak begitu. Nah ini semua aturan mainnya selain undang-undang yang mengatur tadi itu dituangkan lebih lanjut operasional itu seperti apa itu bisa di dalam perjanjian kerjanya, ada di dalam peraturan perusahaan atau di dalam perjanjian kerja bersama. Nah, misalnya ketentuannya harus ada surat dokter atau itu untuk membuktikan bahwa dia memang sakit. Ya, betul. Itu dituangkan sebelumnya itu di dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersama. Jadi secara detail itu sebenarnya diatur di dalam internal perusahaan itu ya Bu ya, perjanjian peraturan. Undang-undang mengatur yang umum ya, tapi begitu di tingkat implementasi, nah itu bagaimana pelaksanaannya. Tadi mengenai syarat undang-undang kan nggak ngatur harus pakai surat dokter, tapi undang-undang mengamanatkan itu operasionalnya lebih lanjut itu syarat-syaratnya harus seperti apa begitu, itu diaturnya di dalam perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan PKB ya. Nah Bu, kalau ada yang mau ngadu Bu, netizen nih, saya sakit, saya haid, yang bulanannya itu pasti secara periodik dia pasti akan mengalami kesakitan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan dia oke diterima sama perusahaannya, dikasih istirahat, tapi ketika selanjutnya tidak dikasih istirahat di rumah. Nah itu mau ngadu kemana Bu Agatha dia? Oke, kalau itu mengadu kemana itu kalau tingkatannya di daerah itu kan kami ini pemerintah kan tidak hanya di pusat ya Mas ya, di daerah itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu bisa disampaikan kepada dinas-dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, di bidang ketenagakerjaan itu untuk disampaikan kondisi teman-teman pekerja ini. Tentunya nggak usah takut, nggak usah takut untuk diberitahu. Biasanya kalau kayak gitu itu dari teman-teman dinas kami itu akan memberikan edukasi atau pembinaan juga kepada pihak manajemen ya, dan tentunya kami akan mengingatkan pada pekerja sudah dipenuhi belum prosedur yang memang sudah diatur di dalam PKB tadi dalam PKB atau PKB-nya itu. Karena itu sudah menjadi hukum bagi kedua belah pihak, karyawan dan juga bagi manajemen. Ketika sudah dituangkan di dalam peraturan perusahaan atau PKB menjadi hukum bagi keduanya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang terus mengulang Bu Agatha. Waktu di workshop itu selalu ditanyakan lagi. Dimanapun Bu Agatha hadir itu yang ditanyakan itu lagi. Sampai sejauh mana Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kepastian dan juga memberikan manfaat bagi para pekerja alidaya ataupun outsourcing ini. Sebenarnya sebelum Cipta Kerja itu sudah ada diatur di Undang-Undang 13 2003. Kemudian ada putusan MK juga yang terkait dengan soal alidaya itu, yang mana di situ MK juga memutuskan bahwa teman-teman yang bekerja pada konteks alidaya itu dia itu harusnya tidak dibedakan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian ditegaskan kembali soal perlindungan itu. Kalau bicara hak itu tidak ada bedanya. Maksud saya tidak ada bedanya itu siapapun yang bekerja dia berhak atas upah. Dia berhak atas jaminan sosial. Dia berhak atas tadi ya upah itu ada yang non upahnya THR misalnya gitu kan. Kalau memang ada bonus, kalau itu sudah diatur di dalam perjanjian kerja atau PKB. Dia mempunyai hak untuk bebas berserikat. Ini yang sering lupa nih. Dia masuk ke serikat yang sudah ada atau dia buat sendiri? Itu boleh. Boleh, pokoknya bebas dia. Itu bisa itu dijamin dan dilindungi di dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Ya. Kemudian dia juga berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah ini tidak ada yang beda sebenarnya hak teman-teman yang kerja sebagai pekerja alidaya ya dengan teman-teman yang non alidaya tadi. Semua itu tentunya pertanyaannya siapa yang tanggung jawab atas hak mereka kan? Gitu. Yang bertanggung jawab tentunya perusahaan alidaya yang dia mempunyai hubungan kerja dengan si pekerja ini. Gitu. Kan hak itu timbul, hak dan kewajiban itu timbul ketika ada hubungan, ada hubungan kerja yang kemudian didasarkan pada perjanjian dituangkan dalam perjanjian. Betul. Dan jangan salah bahwa di dalam hubungan kerja di lingkup alidaya itu nggak selalu PKWT ya Mas. Nah ini Mas Faisal yang sering kali konteksnya kalau alidaya itu pasti PKWT. Padahal undang-undang nggak mengatur pasti PKWT atau harus PKWT itu enggak. Di situ dikatakan itu bisa PKWT, bisa PKWTT. Gitu. Nah, sayangnya yang ketangkep ini PKWT saja. Terus kan, jadi seolah-olah itu identik dengan alidaya itu dengan PKWT dan saking identiknya kerja kontrak nggak bisa dibedain tuh antara alidaya dengan PKWT.
Nah kemudian ada lagi penekanan di situ di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mana itu mengadopsi dari putusan MK ya, dari putusan MK bahwa di situ harus dijamin kelangsungan kerjanya. Bagaimana cara menjaminnya? Ketika objek pekerjaan itu masih ada di perusahaan pemberi pekerjaan, tetapi kemudian berganti nih perusahaan alih dayanya, maka perusahaan alih daya yang pertama ini dia harus bisa menjamin kelangsungan para pekerjanya ini untuk terus bisa bekerja. Misalnya dengan mengalihkan ke perusahaan yang kemudian anggaplah menang tender perusahaan kedua ini. Jadi sebenarnya si karyawan alih daya ini sebenarnya sama saja itu kan ya? Dia bisa dialihkan ke sini. Tapi kan di implementasi itu tidak selalu mau dialihkan sih oke aja. Cuman masalahnya perusahaan alih daya yang kedua ini yang menang tender tender baru ini dia tidak bisa menampung semuanya nih. Karena dia juga pasti punya pekerja dong. Gitu ya. Nah ini lalu siapa yang bertanggung jawab atas teman-teman pekerja yang di perusahaan alih daya yang pertama ini? Ya tentunya yang karena menjalin hubungan kerja itu yang pertama dengan si pekerja ini, maka ya tentunya bertanggung jawab perusahaan alih daya ini. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya pertanggungjawabannya kalau itu kan berarti kalau dia dipekerjakan secara PKWT sudah jatuh tempo ya bayarlah itu yang namanya uang kompensasi. Tidak boleh ada upah yang tertunggak dan kewajiban yang lain seperti THR yang belum dibayarkan ya bayarkanlah itu lunasi, termasuk jaminan sosial yang mereka harusnya dipenuhi tadi ya itu juga harusnya sudah terbayar dengan lunas. Gitu, Mas. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa PKWT itu adalah outsourcing, padahal dua hal yang berbeda. Outsourcing bisa PKWT, bahkan PKWTT pun ada yang outsourcing ya Bu ya, atau alih daya itu ya Bu ya. Alih daya itu di situ dia menerapkan hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Tidak tertentu. Pekerjaan dianggap sebagai pekerja tetap. Jadi perlindungan hak pekerja si alih daya ini tidak sebatas ketika dia masih bekerja atau status alih daya, tapi keberlangsungan dia bekerja itu merupakan salah satu perlindungan yang diberikan Undang Cipta Kerja yang kemudian turunkan di PP 35 ya Bu ya. Betul ya. Ya seperti itu. PKWT kalau di dalam aturan PP 35 itu sampai berapa kali dia dikontrak maksimal, apakah seumur hidup dia dikontrak PKWT atau ada ketentuan berapa kali dia maksimal dikontrak. Kemudian apakah ada kemungkinan setelah beberapa kali kontrak dia menjadi pegawai tetap atau PKWTT. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Ini Mas, untuk memahami berapa kali, terus berapa lama, berapa kali dan berapa lama PKWT itu teman-teman itu bekerja sebagai PKWT. Yang perlu dipahami dulu, PKWT itu untuk diterapkan untuk pekerjaan yang seperti apa sih? Itu dulu. Oh ada jenisnya Bu ya. Jadi nggak bisa sembarangan Bu ya. Nggak bisa. Terhadap pekerjaan yang sifatnya tetap itu artinya pekerjaan itu ada terus dan dia tidak pernah terputus-putus pekerjaannya ya, ini jenis pekerjaannya. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh dilakukan dengan PKWT. Perusahaan itu nggak boleh merekrut pekerja itu dengan PKWT. PKWT itu kan tertentu. Nah karena tertentu maka itu bisa diterapkan ya, bukan bisa. Bisa diterapkan dengan pekerjaan yang sifatnya dia sementara atau dia tidak terus menerus. Dia yang sifat pekerjaannya itu jenis dan sifatnya itu dia putus-putus begitu loh Mas. Tidak berlangsung terus ada. Itu dulu tuh prinsip. Jadi jangan salah kaprah juga ya. PKWT bisa diterapkan ke semua pekerjaan. Aturannya tidak begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah benar diletakkan pada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya sekarang kita bicara nih PKWT masuk ke berapa lama sih teman-teman ini dipekerjakan dalam PKWT dengan tadi ya syarat dia dipekerjakan dengan pekerjaan yang saya bilang tadi yang sifatnya tidak tetap atau sementara. Nah untuk PKWT atau jenis PKWT yang jangka waktu dalam jangka waktu itu dia maksimal dipekerjakan itu 5 tahun maksimal itu 5 tahun. Terus selama 5 tahun itu berapa kali boleh nggak setahun gitu. Memang di dalam peraturan di dalam Cipta Kerja nggak mengatur berapa kalinya. Yang diatur itu periode waktunya. Periode waktunya justru bukan berapa kali kontraknya.
Nah sekarang kalau kita bicara berapa kali, menjadi tidak tepat dengan tadi jangka waktu tadi loh. Betul. Jangka waktu, ini bicara PKWT jangka waktu kok. Dalam jangka waktu berarti waktunya yang tertentu. Nah, meskipun satu kali kontrak, Bu. Ya, sekali kontrak boleh. Ya karena memang pekerjaannya itu dia memang kelangsungan kerjaannya itu ya 5 tahun itu. Kontraknya sehingga kawan-kawan pekerja ini di hire-nya ya 5 tahun. 5 tahun. Nah, kemudian kalau itu sudah 5 tahun, boleh nggak dikontrak lagi? Iya. Nah ini namanya bukan PKWT kalau kayak gitu, bukan pekerjaan yang putus-putus tadi. Itu namanya dia sudah berada dalam pekerjaan pekerjaan itu sifatnya tetap dong. Dan menjadi core bisnisnya dari perusahaan itu. Yang menjadi core bisnis dari perusahaan itu. Ya harusnya kawan-kawan yang seperti ini dari awal itu sudah di-hire ya jadi PKWTT, bukan PKWT. Jadi penting bagi perusahaan untuk memilah, memastikan mana pekerjaan yang itu dia lakukan memang ada untuk kebutuhan dari perusahaan itu. Ada terus yang dia tidak, ada terus dan sifatnya tidak sementara. Makanya kan ada tuh di dalam PKWT yang jangka waktu itu seperti contohnya pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak dalam waktu yang lama. Betul. Gitu kan. Kemudian ada lagi pekerjaan musiman. Terus musiman itu bisa karena cuaca, bisa karena kondisi tertentu. Contoh misalnya yang kondisi tertentu itu pas kemarin misalnya waktu pemilu waktu pemilu tuh tadinya produksi baju kaos itu dikerjakan cukup dengan 100 orang gitu ya 100 orang. Nah ini karena ada order yang membludak gitu ya, yang banyak gitu, butuh pekerja tambahan. Nah pekerja tambahan inilah yang bisa di-hire dengan PKWT. Ya dong, pekerja yang meskipun itu core bisnisnya dia, Bu ya. Iya, tapi kan tambahan cuma butuh paling ya selama pemilu berapa bulan? 5 bulan, gitu. 6 bulan. Kan pemilu kan nggak sampai 5 tahun. Kan nggak 5 tahun gitu loh. Jadi itu bisa mereka ini dibutuhkan atau diperlukan untuk mengerjakan tadi tambahan order itu ya. Itu sampai ya target selesainya itu berapa piece gitu ya. Nah, itu mereka bisa dipekerjakan dengan PKWT. Terus ada lagi produk baru, kegiatan baru atau produk baru. Nah, namanya baru itu kan tentunya ada waktunya kan bilang baru. Kalau dia misalnya lebih yang namanya baru itu misalnya di standarkan masih setahun itu masih baru. Misalnya seperti itu. Artinya lebih dari setahun itu ya sudah nggak baru. Gitu. Dia nggak boleh itu yang namanya dipekerjakan dengan status PKWT. Yang ada inilah Mas itu sangat jelas ya. Saya rasa baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di PP-nya 35 membedakan yang boleh dilakukan dengan PKWT seperti apa. PKWTT, alidaya itu sudah jelas semua, Bu ya. Jadi kalau yang musiman saya ingat waktu belum lama Bu kita ke pabrik gula pabrik gula pesantren. Pabrik gula pesantren. Jadi dia banyak pegawai ketika musim tebu. Nah, tuh. Tapi ketika musim tebu enggak itu sepi udah dia gitu kan. Terus dikemanain nih kalau dia masih dikerjakan? Kalau dia tetap dikemanain kan padahal dia gitu ya. Sementara dia bisa melakukan pekerjaan yang lain, kan? Betul. Menjadi tidak produktif kalau dia taruh di situ dia bengong-bengong kalau tidak lagi musim tebu. Gitu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita bicara PKWT, pegang dulu prinsipnya. Apa penerapannya di pekerjaan yang seperti apa. Undang-undang sudah mengatur itu. Dan ini bukan baru loh ya. Ini bukan baru diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sudah ada sejak di Undang-Undang 13 2003. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini sifatnya penegasan. Penegasan terhadap tadi pembagian yang mana yang masuk PKWT, mana yang masuk PKWTT. Itu betul-betul dijelas, dipertegas ya. Meskipun sudah dijelas, dipertegas masih saja orang yang masih salah tafsir. Itulah tugas kami pemerintah yang setiap saat mensosialisasikan. Nah, kawan-kawan kalau mau bertanya itu bertanyalah pada orang yang tepat ya. Bertanyalah kepada institusi yang tepat supaya kami bisa menjelaskan dengan baik ya, dan kawan-kawan bisa memahaminya. Karena gini, minimnya informasi atau
tidak sama selalu menangkap undang-undang. Undang-undang itu atau peraturan itu dibaca, orang membaca itu bisa menginterpretasikan macam-macam. Betul. Gitu kan. Tapi akan lain ceritanya ya kalau kemudian dari interpretasi itu menimbulkan tadi masalah, misalnya seperti terjadi persisian yang saya bilang tadi ya. Karena beda pendapat nih, akhirnya apa? Yang harusnya itu menjadi hak yang harus dipenuhi menjadi nggak dipenuhi karena beda interpretasi tadi. Nah itu memang kita harus hati-hati. Terbuka setiap saat untuk konsultasi, untuk apa kawan-kawan, bukan hanya konsultasi, mengadu pun itu akan kami jawab, akan kami berikan apa edukasi, akan kami bantu untuk menyelesaikan. Jadi intinya adalah dialog, komunikasi yang intens, sinergitas. Jadi meskipun permasalahan tersebut belum ada jalan keluarnya, kita cari bareng-bareng bersama, kita duduk bersama. Bu Agatha, ini ada satu pertanyaan dari netizen lagi. Ini terkait dengan, ini sepertinya dia PKWT, Bu. Waktu tertentu. Jadi dia kontraknya selesai, tapi dia tidak diberikan haknya pesangon ataupun hak-hak lain ketika dia berhenti kontraknya selesai. Tapi dia diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri. Nah, itu gimana Bu? Itu sanksinya kepada perusahaan yang ketahuan seperti itu seperti apa, Bu? Dan cara ngadunya apakah seperti tadi yang masalah haid itu ke dinas terkait di daerah, kalau di pusat itu di mana, Bu? Monggo, Bu. Ya, ini PKWT ya. Kalau PKWT itu namanya juga PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Waktunya sudah ditentukan, sudah pasti. Ketika jatuh tempo di waktunya berarti sudah selesai. Saat jatuh tempo di waktunya, para pihak itu sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi. Makanya sebelum itu berakhir atau saat itu berakhir, tentunya hak dan kewajiban itu masing-masing pihak harus memenuhi. Tidak perlu disuruh mengundurkan diri, tapi kalau itu kemudian menjadi menjadi alasan untuk tidak memberikan hak atas akibat dari pengadilan hubungan kerja yang berdasarkan PKWT itu juga nggak benar sebenarnya, nggak boleh begitu. Mungkin begini Mas Faisal, kalau kita membedakan antara yang tadi teman yang kontrak ini PKWT, ini di sisi yang lain kan ada PKWTT. Kalau pesangon itu sebutan untuk hak akibat PHK ya. Itu untuk yang pekerja tetap atau PKWTT. Sedangkan yang PKWT untuk PKWT itu namanya uang kompensasi. Nah, itu besarannya itu dia 1 kali upah sebulan. Tapi kalau itu masa kerjanya sudah 12 bulan berturut-turut 12 bulan berarti setahun kan. Makanya dia bisa mendapatkan besarannya itu 1 kali upah sebulan. Berturut-turut 12 bulan, Bu ya. Dan itu ada skalanya, Bu ya. Ketika dia lebih dari 12 bulan, hitung-hitungannya beda lagi kan, Bu? Proporsional. Yang kurang dari 12 bulan itu juga proporsional lagi. Nah, ini namanya uang kompensasi kan. Nah, uang kompensasi ini wajib sifatnya harus diberikan. Nah, itu kalau tidak diberikan itu ada sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan. Nah, tadi konteks kasusnya yang dia disuruh mengundurkan diri dengan alasan perusahaan tidak mau bayar kompensasi. Uang kompensasi. Tidak begitu juga, itu tidak berlaku, tetap harus diberikan uang kompensasi. Nah, jadi saya titip pesan juga nih buat yang mendengarkan atau menonton menonton acara ini, saya rasa hati-hati ketika kita menandatangani satu perjanjian kerja dan mengakhiri perjanjian kerja itu. Gunanya perjanjian kerja itu menjadi hukum atau pedoman untuk kedua belah pihak. Itu tidak boleh masing-masing pihak coba-coba untuk mengakali nggak boleh itu apa yang menjadi hak masing-masing berikanlah itu. Iya, Bu. Oh, mengadu ya tadi ya? Oh ya, mengadu, Bu. Mengadunya kemana? Kalau ini sampai terjadi dan jangan sampai terjadi, tapi kalau ini terjadi, kawan-kawan bisa mengadukan kepada dinas terkait pekerjaan di mana tempat perusahaan tersebut. Berarti kalau misalnya ini kebetulan di pusat nih ya, di Jakarta gitu ya, ada dinas yang ada di Jakarta, Sudin Naker. Itu kalau yang kawan-kawan misalnya di mana, di Jawa Barat, kan ada di sana dinas di bidang ketenagakerjaan, baik kabupaten kota maupun provinsi.
kalau tiba-tiba dia di depan Bu teriak-teriak gitu kan, kembalikan hak saya ya, penuhi hak saya ya, unjuk rasa kayak gitu, pasti diterima kan di sini kan Bu ya? Oh iyalah. Ya pasti. Itu kan kebebasan pendapat. Iya betul. Asal tidak anarkis. Ya kami pun ya namanya ini baik dinas di bidang ketenagakerjaan maupun kami Kementerian Ketenagakerjaan itu ya kalau ada masalah-masalah ketenagakerjaan memang larinya mengadunya ya inilah tempat Bapak Ibu atau kawan-kawan ini mengadunya ke kementerian maupun ke dinas ketenagakerjaan. Kami akan terbuka untuk semua pengaduan. Ya nanti akan ya kita akan jelaskan mana nih ini sebenarnya bukan kadang gini Mas. Masalah itu salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya itu kadang disebabkan oleh persepsi yang berbeda dalam penerapan peraturan perundang-undangan maupun tadi perjanjian yang sudah disepakati. Ada persepsi yang berbeda, kemudian menurut pekerja itu yang harusnya menjadi haknya, ya pantaslah wajar dia akan menuntut. Sedangkan dari pengusaha melihat, oh itu nggak masuk itu nggak termasuk dalam hak yang disepakati, maka dia pengusaha ini akan berpikir tidak ada kewajiban saya memenuhi hak itu. Nah itu kan perbedaan pandangan atau perbedaan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap perjanjian kerja yang awalnya itu sudah disepakati. Nah kalau seperti ini ya perselisihan lagi ya. Itu bisa nanti jurus kepada perselisihan. Nah ini kuncinya sebenarnya duduk bareng, gitu loh. Jangan main kucing-kucingan lah, duduk bareng, diomongin baik-baik gitu kan, ya. Cari titik temu. Kalau tidak bisa juga meminta advice dari kami, itu dari dinas maupun dari kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Akan kami kami coba tengahi itu. Tapi prinsip dari hubungan kerja atau yang besar lagi ya hubungan industrial itu di situ kuncinya itu dialog. Kedepankan komunikasi. Dialog. Ya kalau bisa dialog di mejanya kayak kita gitu enak kan? Sambil ngeteh ya Bu ya. Ngeteh kan daripada panas-panas di luar kan lebih asik ya, sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh-ngeteh gitu kan. Biasanya lebih kita akan mudah memahami satu sama lain. Betul. Dan ketika sudah mudah memahami, mudah sekali kita mendapatkan solusinya. Betul. Oke. Bu Agatha, ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Ini terkait dengan bagaimana karyawan yang di PHK, apakah jaminan kehilangan pekerjaan itu juga termasuk dia mendapatkan hak untuk mendapatkan keterampilan untuk mencari pekerjaan ketika dia selesai setelah di PHK itu, seperti itu Bu. Oke, ini jaminan kehilangan pekerjaan. Bukan dijamin akan kehilangan pekerjaan. Gitu ya, jangan salah. Jangan dipelajari. Kalau jaminan kematian atau dijamin mati? Itu nggak bisa ya. Itu udah kodratnya manusia. Sampai pada titik akhir. Ya kalau jadi gini, kita perlu pahami dulu bahwa program baru di sistem jaminan sosial nasional kita itu yang kemarin dikeluarkan itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Di mana induknya itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Kalau badan penyelenggaranya yang mengelola program yang baru ini itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ditanya atau ini ada 6 program yang kita punya di bidang ketenagakerjaan. 6 itu apa? Jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, JKK, jaminan hari tua, JHT, jaminan pensiun, kemudian jaminan kematian, dan yang baru lahir kemarin jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini kawan-kawan, JKP ini peruntukannya adalah untuk kawan-kawan pekerja yang dia mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ada pertanyaan, kalau gitu kalau misalnya kami diberhentikan sementara, kan ada tuh yang model diberhentikan sementara atau dia di sourcing misalnya seperti itu, apakah kami boleh mengambil JKP itu? Nah itu kan berarti belum putus ya, hubungan kerjanya belum putus. Tadi di awal saya menggarisbawahi bahwa JKP ini peruntukannya adalah untuk kawan-kawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Itu dulu ya. Kemudian yang kedua,
tentunya karena namanya saja sudah resiko yang dihadapi itu adalah pemutusan hubungan kerja, bisa diputus kalau hubungan kerjanya ada dulu kan. Iya. Artinya antara pekerja ini harus ada hubungan kerja dulu dengan pengusaha. Itu ya, ada hubungan kerja yang didasari pada perjanjian kerja dengan berjalannya waktu di situ karena alasan-alasan PHK itu tadi. Itu maka terjadilah pemutusan hubungan kerja. Nah, itu esensi dari JKP. Jadi syaratnya harus yang punya hubungan kerja ya dengan pengusaha. Kalau diskorsing atau kalau dia dirumahkan sementara gitu. Ketika kemarin Covid itu banyak industri pariwisata itu kan belum putus tuh hubungan 21 gitu kan ya, 2 minggu atau 2 bulan di kantor, di hotel, 1 bulan di rumah tanpa gaji sama sekali. Itu nanti lain cerita. Itu lain lagi cerita Ibu ya. Itu lain lagi ceritanya Bu. Tapi kalau yang terkait dengan JKP ini seperti itu. Jadi syaratnya terus kemudian ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja. Dan itu berlaku bukan hanya yang pekerja tetap ya Mas ya. Untuk juga yang PKWT kontrak maupun yang pekerja tetap. Ya itu untuk keduanya. Terus kemudian juga mereka ini sudah diikutkan dalam program jaminan sosial yang lainnya. Yang lainnya itu seperti apa? Kalau kawan-kawan ini bekerja di perusahaan yang skala usahanya itu besar dan menengah, dia harus sudah diikutkan jaminan kesehatan. Kemudian tadi JKK, JHT, pensiun, JP, dan JKM. 5 program ini dia harus sudah diikutkan dulu, sehingga dia nanti bisa mengklaim JKP-nya. Bisa nanti tentunya juga ada syarat ya untuk mengklaim itu ya. Tapi untuk kepesertaannya sendiri itu ada syaratnya. Nah, salah satunya syarat yang tadi saya bilang dia harus ada hubungan kerja, dia juga sudah diikutkan pada program-program 5 itu Bu. Harus 5, bukan opsional Bu. Enggak opsional. Itu semua kan risikonya beda-beda. Gitu. Jadi harusnya ya itu diikutkan semua. Gitu. Kemudian yang kedua itu tadi yang untuk usaha teman-teman yang kerja di usaha dengan skala besar dan menengah. Sedangkan di usaha kecil dan mikro, nah itu setidaknya dia diikutkan JKN, jaminan kesehatan, kemudian JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan JHT. Pensiunnya enggak wajib gitu ya. Tapi yang 4 ini setidaknya dia harus sudah diikutkan itu. Nah kemudian tadi apa berikutnya? Manfaatnya. Apakah bisa diikutkan pelatihan? Nah, pelatihannya itu Bu. Manfaat dari JKP ini ada 3. Yang pertama terkait dengan uang tunai. Berapa bulan ya Bu ya? Ya, itu kan ada 6 bulan 6 bulan. 6 bulan, kemudian dan tentunya ada syaratnya juga nih. Kemudian yang kedua, akses informasi pasar kerja. Betul. Akses informasi pasar kerja itu di situ tersedia jasa dari bukan jasa ya. Tersedia orang itu mau bekerja kembali itu dia mau memilih pekerjaan yang seperti apa sesuai dengan kompetensinya yang dia punya begitu atau sesuai dengan keinginannya itu dia bisa cari dulu tuh, dia bisa dapatkan dulu informasi pasar kerja yang mana sih peluang yang saya bisa masuk. Nah baru yang namanya ada pelatihan. Nah pelatihan kerja ini gratis loh ya. Itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah ini yang 3 ini bisa didapatkan dalam manfaat JKP ini kalau sudah memenuhi syarat. Ya, selain syarat tadi soal masa iurnya sudah memenuhi syarat, kemudian yang kedua juga teman ini belum berusia 50, belum mencapai usia 54 tahun. Oh, 54 tahun. Kemudian juga untuk iurannya itu sudah dibayarkan tentunya ya. Nah, sudah dibayarkan itu artinya begini. Maksud saya iuran ini kan tidak dikenakan, tidak dipotong dari perusahaan maupun pekerja. Tetapi itu diambilkan dari 2 sumber. Satu sumber yang pemerintah pusat membayarkan itu iurannya itu. Kemudian yang kedua itu dari sumber pendanaan JKP itu sendiri yang dari rekomposisi iuran JKK dan JKM. Ya. Jadi artinya JKP ini tidak lagi membebani baik pengusaha maupun pekerja. Tapi itu ada kontribusi pemerintah pusat untuk
membayar atau mendanai program JKP ini. Ketika dia mengklaim JKP, Bu, seperti itu. Ini mungkin ada pertanyaan yang juga netizen juga banyak bertanya nih, Bu. Yang pertama itu pertanyaan terkait dengan sampai sejauh mana saya tahu kalau saya itu mengikuti kelima jaminan sosial yang tadi wajib kalau mau mengklaim JKP itu. Kadang kan karyawan itu tidak tahu menahu, Bu, apakah dia diikutkan JP, JKK, JKM, JHT dan lain sebagainya, Bu ya. Itu yang pertama. Kalau terjadi seperti itu, apakah dia tidak bisa mengklaim? Padahal bukan karena salahnya dia, tapi karena perusahaannya agak sedikit mengakali itu. Tidak membayarkan iuran. Nah, itu kayak gitu, Bu. Dan itu terjadi fakta, Bu, itu ya. Banyak terjadi gitu, Bu ya. Ketika dia di PHK, dia mau mengklaim JKP, ternyata Pak, kamu ini cuma 3, yang 2 enggak lah, seperti itu. Nah, itu bagaimana seperti itu kalau kasusnya kejadiannya. Kemudian yang kedua terkait dengan akses informasi kerja, ini bagus juga, Bu. Kalau di negara lain gitu ada semacam kantor sosial yang kemudian orang jobless, orang yang tidak punya pekerjaan atau setelah di PHK dia datang ke situ sesuai dengan kompetensinya, sudah ada talent pool lah, istilah sudah ada talent pool lah di situ. Ini orang jago ngelas nih, berarti dia perusahaannya yang available untuk menerima dia adalah di bidang las, seperti itu, Bu ya. Nanti kemudian dia diberikan akses informasi pasar kerja, setelah dikasih informasi akses pasar kerja dikasih rekomendasi dari kantor sosial tersebut yang kemudian orang itu datang ke kantor perusahaannya itu. Nah, itu 2 sih pertanyaannya, Bu. Ya. Kalau tadi yang pertama nah ini yang kadang-kadang perusahaan itu mengakali itu. Ya, mereka dinyatakan wah ini nggak bisa kamu klaim karena ada tunggakan nih. Ada tunggakan ya. Ya, kalau mereka sudah diikutkan program itu kan di awal itu kan tadi syarat kepesertaan itu kan di awal. Iya. Dia bisa menjadi peserta itu kalau sudah diikutkan pada program itu. Iya. Nah, ini kalau terjadi seperti itu mungkin ini bisa kalau ngecek ngecek apakah saya benar sudah diikutkan. Ini tentunya bisa melihat pada mereka ini kan punya nomor peserta, punya akun kan, punya akun itu bisa dicek. Apalagi sekarang sudah mulai pakai nick semua, Bu. Jadi semuanya itu pakai nick semua. Dan bisa ditanyakan, ditanyakan pada kantor BPJS. Ya, saya punya nomor peserta saya ini seperti ini, atau dicek di nicknya itu. Nah, ini bisa kelihatan bahwa yang bersangkutan itu sudah diikutkan dalam program apa saja. Nah, kalau misalnya terus ada salah satu program yang harusnya diikutkan tapi tidak diikutkan, mungkin ini langkah pertama yang harus dipastikan, ditanyakan dulu nih pada perusahaan. Iya dong, ditanyakan dulu nih, jangan-jangan ada yang bisa aja kan salah paham. Nah, kalau misalnya seperti itu, ketika sudah ditanyakan kepada perusahaan akan memberikan alasan, tapi apapun alasannya tetap harus diikutkan. Gitu loh. Apapun alasannya, karena tidak bisa ditangkap. Itu wajib. Wajib. Bagi pekerja yang dia mempunyai hubungan kerja tadi, wajib bagi perusahaan itu untuk mengikuti program-program itu. Dengan tadi skala usaha yang kalau kita membedakan itu skala usahanya ada dibedakan kan antara yang besar menengah dengan yang mikro kecil. Nah, kemudian bagaimana dong kalau ternyata benar nih perusahaan perusahaan itu ternyata benar dia nggak ngikutin saya, hanya ngikutin JKK JKM gitu ya. Tapi yang JHT-nya saya nggak diikutin nih. Nah, saya rasa kalau memang itu yang terjadi dan bisa dibuktikan seperti itu setelah tadi saya bilang lewati jalur-jalur semuanya itu, maka itu bisa diadukan ke Dinas Ketenagakerjaan kalau itu di daerah, ataupun itu juga bisa disampaikan kepada kami. Itu perusahaannya diberi sanksi. Kalau sanksi pasti ada. Pasti, tapi sanksi kepada si karyawannya atau si yang diputus hubungan kerjanya ini, apakah dia masih tetap bisa mengklaim itu, Bu? Nah, ini kan kejadiannya kan di waktu kepesertaan Betul, di kepesertaan. Tapi ketika itu sudah masuk ke klaim, itu kan ketahuan oh ternyata perusahaan nggak mengikutkan kami membayar terutama yang tadi berapa macam ada 4 ada 5 JKM JKP JHT Nah, itu kemudian tentunya ini itu lain soal penanganannya. Soal penanganannya, tapi kewajiban untuk bukan kewajiban, hak dia untuk mendapatkan manfaat JKP ini harusnya itu tetap bisa diberikan. Harusnya. Gitu.
karena dia itu dipekerjakan di perusahaan lain atau di kantor lain yang bukan kantor alidayanya itu, untuk peningkatan keterampilan dan keahlian itu diabaikan. Nah, sampai sejauh mana dia bisa menuntut hak atas itu, Bu? Ya, kalau pelatihan kerja untuk alidaya ini, kawan-kawan perusahaan, kawan-kawan alidaya ini, itu sebenarnya itu disediakan, bisa disediakan dari perusahaan alidayanya, atau diadakan oleh perusahaan penerima, pemberi pekerjaan usernya oleh user. Dan itu tidak menyalahi ketika ada peningkatan untuk peningkatan kompetensinya, kawan-kawan alidaya ini bisa diikut sertakan di situ, atau mengikuti program-program yang ada di pemerintah. Itu yang kami kan punya BLK. Nah, itu bisa mengikuti program secara mandiri ya, Bu ya. Dia mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh perusahaan gitu kan. Tapi saya rasa untuk pelatihan itu banyak banyak ruang yang bisa diikuti oleh kawan-kawan pekerja alidaya ini. Jadi memang salah satu perlindungan juga dia, bukan perlindungan Bu ya, haknya dia untuk tetap mendapatkan keahlian, pelatihan, peningkatan skill dan lain sebagainya, itu memang diatur juga, berhak juga gitu Bu ya. Bukan berarti terus kemudian dikesampingkan. Betul. Ada kok perusahaan, maksudnya banyak ya, bukan ada. Banyak perusahaan-perusahaan alidaya itu yang memang dia bonafit ya, bagus begitu. Dan sangat bisa dipercaya untuk pengembangan diri, peningkatan kompetensi dari para pekerjanya. Sekalipun pekerjanya itu adalah pekerja kontrak dia di-hire-nya dengan PKWT tadi. Itu menaikkan mutu atau kualitas dari perusahaan itu sendiri sebenarnya. Ya dong. Kalau pekerjanya itu punya kompetensi yang bagus, terus dia produktif lagi kerjanya bagus dan produktif, tentunya perusahaan ini akan mudah untuk mendapatkan tempat untuk digunakan oleh user. Itu dipilih oleh user untuk menjadi partner kerjanya dia. Sehingga kawan-kawan yang dia ada hubungan kerja dengan perusahaan alidaya ini kan akhirnya mendapat pekerjaan di user ini. Karena menjadikan SDM itu adalah sebuah aset yang paling berharga di perusahaan. Baik, Bu Agatha, ini pertanyaan selanjutnya ini udah sama semua tadi, pertanyaan sudah dijawab sama Bu Agatha di depan ini, jadi nggak perlu saya tanya lagi, Bu. Baik, terima kasih Bu Agatha waktunya. Terima kasih Sobat Cipta Kerja telah mengikuti podcast Cipta Kerja bersama Ibu Agatha Widyanawati, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tentunya Undang-Undang Cipta Kerja banyak memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu sekalian, utamanya terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan dan pemberdayaan ketenaga kerjaan.